Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita, dan materi kali ini saya akan membahas tentang cara membaca kalimat-kalimat dharib dalam Al-Qur'an. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena dalam Al-Qur'an ternyata ada beberapa tanda yang itu mempunyai cara baca yang khusus gitu ya, cara baca khusus. Dan ini saya rangkum dari sebuah mushaf ya. Di situ saya rangkum dari sebuah mushaf, dan saya akan menyampaikan kepada kalian semua tentang cara membaca kalimat-kalimat gharib. Kalimat gharib itu artinya kalimat yang aneh gitu ya. Sebenarnya bukan kalimatnya yang aneh, tapi bacanya gitu ya. Bacanya yang aneh. Dalam artian tidak sesuai kebiasaan bahasa Arab gitulah. Nah, entah itu bentuk mulutnya ataupun itu tidak sesuai dengan kaidah imla, kaidah penulisan dalam bahasa Arab. Nah, itu ada dalam mushaf kita. Nah, oke, tidak usah berlama-lama. Mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, oke, sekarang mari kita bahas dari yang pertama ya. Di sini ada istilahnya tulisan Arabnya ya, dalam mushaf. Ini tulisan di mushaf, khususnya di mushaf Madinah ya, seperti ini, dan di beberapa mushaf yang lain, di beberapa Quran yang lain itu tulisannya begini. Nah, yang mana ini tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab ya, tulisannya maksudnya ya. Kalau melafadzkannya ya, tapi tulisannya itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Dan ini adalah cara membacanya. Yang sebelah kanan ini adalah cara membacanya. Oke, langsung saja kita akan bahas. Yang pertama, kalimat ini as-sholata, az-zakata, al-hayata, ar-riba, nah gitu ya. Itu pertama, jika diwasolkan, huruf lam dibaca fathah panjang 1 alif, 2 harokat. Nah, jika diwasolkan, maksudnya diwasolkan itu ya as-sholata, 2 harokat. Kemudian jika diwasolkan huruf kaf, nah ini dalam kalimat zakah ini yang kedua, dibaca fathah panjang 1 alif. 1 alif itu 2 harokat ya. Ingat, 1 alif itu 2 harokat. Az-zakata, nah gitu. Kemudian yang ketiga, jika diwasolkan huruf ya, yaitu ini, nah huruf ya ini dibaca panjang fathah, panjang 1 alif. Nah, sama. Al-hayata. Nah, yang keempat, jika diwasolkan huruf ba dibaca fathah panjang 1 alif. Nah, ar-riba gitu ya. Ar-riba sebenarnya kan ini alif gitu loh. Ar-riba, ba ada alifnya. Cuman di sini diganti wawu, kemudian dikasih alif lagi. Nah, adapun huruf wawu adalah khat Utsmani. Nah, kenapa kok di sini itu ditulis seperti ini? Kok tidak seperti biasa as-sholata? Di sini kan biasanya lam pakai alif gitu ya, tidak pakai wawu. Az-zakata juga itu, di sini ada alif sebenarnya. Kenapa harus ditulis seperti ini? Karena ini ada yang mengatakan bahwasanya tulisan begini itu adalah tulisannya sahabat ketika mencatat ayat Al-Quran gitu ya. Jadi tulisan itu ditulis di depan Nabi begini, Nabi diam, Nabi nggak menyalahkan. Jadi tulisannya tetap begini. Cuman dalam kaidah bahasa Arab kan nggak begini gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, sekarang itu ada beberapa kalimat lagi ya. Dan di sini ada suratnya, letak suratnya. Nah, ini letak ayatnya gitu ya. Ini letak ayatnya. Oke, langsung kita bahas. Yang pertama, jika diwasolkan huruf dal dibaca fathah panjang 1 alif. Bil ghadati, nah gitu ya. Bil ghadati.
Kemudian yang kedua, jika diwasolkan huruf kaf dibaca fathah panjang satu alif. Nah, ini. Yang ini. Nah, kamishkatin gitu ya. Kamishkatin. Nah, kemudian yang ketiga, jika diwasolkan huruf jim dibaca fathah panjang satu alif. Nah, huruf jimnya ini dibaca panjang satu alif. An-najati. An-najati. Yang keempat, jika diwasolkan huruf nun dibaca fathah panjang satu alif. Nah, ini huruf nun ini dibaca panjang satu alif. Wa manata. Wa manata. Nah, ini semua ada letak suratnya ya. Al-An'am sama Al-Kahfi. Kamishkatin di surat An-Nur. Kemudian An-Najati di surat Al-Mu'min. Dan Wa manata di surat An-Najm. Adapun huruf wahwu adalah khot Utsmani yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya tulisan seperti ini itu sudah ada di zaman para sahabat. Mereka menulisnya seperti ini dan tidak ada masalah gitu ya. Makanya sampai sekarang ditulisnya seperti ini gitu. Manut apa yang dituliskan sahabat. Apakah ada tulisan yang lain? Wallahu a'lam. Pasti ada gitu ya. Ini kan yang khusus di khot di mushaf Madinah ya, mushaf Madinah, kemudian qiraah hafaz gitu ya, qiraahnya hafaz. Oke, selanjutnya di sini ada keterangan yang di sebelah kanan, huruf shad dibaca sin. Nah, di sini ada seperti tanda begini ya, sin kecil. Ini juga ini nggak ada, kalau yang di sini nggak ada. Nah, di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 245 berbunyi shad dibaca sin ya, yabsutu gitu ya, yabsutu. Shadnya ini diganti sin. Kemudian dalam surat Al-A'raf, nah ini sudah dikasih tanda. Di sini dibaca berarti baspotan, baspotan, bukan bas, nah, bukan shad tapi sin. Oke. Kemudian yang kedua. Yang kedua, keterangan di sini kita baca dulu. Huruf ta dibaca fathah. Ini ya. Huruf ta dibaca fathah. Huruf wawu dibaca dhammah. Nah, huruf wawunya ini dibaca dhammah. Ini ada dalam surat Al-Baqarah, kemudian surat At-Taubah, kemudian surat Al-Hajj. Huruf ta dibaca fathah. Wa atawu gitu ya. Bukan wa atu, bukan. Wa atawuz zakata. Wa atawuz zakata. Nah, bukan kita baca wa atuz zakata, bukan. Nanti ngiranya kita apa namanya ya? Salah, ini salah cetakan ini. Yang benar tulisan bacanya kan wa atuz zakah gitu. Enggak. Ya, ini memang seperti itu. Nah, wa atawuz zakah. Bukan wa atu zakah, bukan. Oke. Selanjutnya kita baca keterangan dulu. Jika wasal hamzahnya dibaca pendek dan jika waqaf hamzahnya dibaca sukun. Amba'u gitu ya. Syuraka'u. Tafta'u. Yatafayya'u. Atawakka'u. Itu kalau wasol. Sekarang kalau dibaca waqaf gimana? Nah, perhatikan amba. Nah, wasol ya, waqaf ya. Syuraka. Tafta gitu ya, tafta. Yatafayya gitu, atawakka, nah, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini saya hanya memberikan contoh saja, tidak saya baca semua. Di sini walaupun di sini ada tulisan alif yang seakan-akan itu panjang, menandakan panjang, itu tidak dibaca panjang.
kenapa kok ditulis alif di sini? Ya memang tulisannya begitu, diriwayatkannya begitu. Nah, bukan karena salah cetak atau ditambahi alif gitu kan, salah penulisan, enggak. Karena memang ya begini tulisannya. Nah, jadi harus diperhatikan gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita baca dulu keterangannya di samping ini. Jika wasol hamzahnya dibaca pendek dan jika waqaf hamzahnya dibaca sukun. Nah, ini sama seperti tadi ya. Cuma di sini ada beberapa tapi tandanya sama, yaitu di sini alif ada alifnya di belakangnya ini. Oke, kita baca yang pertama ya. Ini surat-suratnya sudah ada. Ya, ba'u gitu ya. Kalau dibaca wasol. Ulama'u, syufa'a'u, al-ulama'u, yunasha'u, bura'a'u. Nah, gitu ya. Sedangkan kalau di waqaf itu maka disukun hamzahnya ini. Ya, ba. Itu. Ulama. Itu. Syufa'a. Yunasya. Bura'a. Itu kalau dibaca sukun, dibaca waqaf. Nah, maka hamzahnya disukun. Nah, di sini juga begitu. Mungkin kita lihatnya kok ulama tulisannya begini ya. Kok tidak seperti biasanya? Biasanya kan ain, lam, mim, alif, hamzah tanpa ada wawu dan alifnya ini. Nah, kenapa kok ditulis begini? Ya begini tulisannya. Nah, gitu ya. Begini telah tulisannya dari zaman dahulu. Berarti zaman dulu salah dong? Enggak salah. Nah, cuman memang kaidah bahasa Arab harus sesuai dengan kaidah kan, enggak sesuai kita. Cuma kalau dalam tulisan mushaf memang begitu. Nah, kemudian selanjutnya, mari kita baca keterangan dahulu yang nomor 2, yang selanjutnya ini. U, ya gitu ya. U dibaca pendek, huruf hamzah dibaca pendek. Nah, jadi huruf hamzahnya ini dibaca pendek. Walaupun ada di sini wawu, seakan-akan panjang gitu kan. Nah, ini dibaca pendek semua. Oke, letaknya di mana? Di mana? Di beberapa surat. Di sini nggak dijelaskan. Kalau di sini tadi sebelumnya kan ada keterangan suratnya mana ya. Oke, coba kita baca langsung. Ulu gitu ya. Ulu, ulat gitu ya. Ulai, ulaika gitu ya. Ulaikum. Nah, itu cara bacanya, yaitu dibaca pendek. Oke, selanjutnya kita lihat keterangan dulu. Huruf hamzah dibaca pendek. Nah, ini perhatikan ya kata ini. Nah, huruf hamzahnya dibaca pendek dan ini hanya dalam surat Al-A'raf dan Al-Anbiya. Nah, mari kita baca. Saurikum gitu ya. Saurikum. Nah, bukan dibaca saurikum, enggak. Nah, dibaca pendek. Oke. Oke. Selanjutnya mari kita lihat dulu keterangan di sebelah kanan. Huruf ba dibaca pendek. Nah, ini huruf ba-nya dibaca pendek. Perhatikan di sini. Nah, di sini kayak ada sukun ya. Kalau dibilang sukun ya enggak sih, ini seperti bulat kecil. Maksudnya apa ini? Nah, gitu ya, kadang kita nggak tahu. Nah, ini hanya ada di surat Al-An'am. Oke, huruf ba dibaca pendek. Mari kita baca. Naba'il mursalin. Gitu ya. Naba'il mursalin. Bukan dibaca panjang. Kalau ba-nya dibaca panjang berarti begini. Naba'il mursalin. Tidak, tapi cukup dibaca pendek. Dan ini hanya ada di satu tempat, yaitu surat Al-An'am ayat 34. Oke. Selanjutnya, mari kita lihat keterangan. Huruf sin dibaca pendek dan huruf hamzah dibaca kasroh. Nah, huruf sin ini dibaca pendek. Nah, dan huruf hamzah ini, yang ini ya, dibaca kasroh. Nah,
Ini kan seakan-akan ya, tidak sama dengan kaidah bahasa Arab ya, kaidah imla maksudnya. Oke, coba mari kita baca. Mayyasha'illahu. Saya ulangi. Mayyasha'illahu. Itu cara membacanya. Nah, bukan dibaca karena ya nggak ada keterangan panjangnya, nggak ada. Dan ini juga ada hanya di surat Al-An'am saja. Ayat 39. Oke, selanjutnya. Perhatikan, jika wasol dibaca pendek. Ini. Dan jika wakof dibaca panjang satu alif. Nah, kalau wasol dibaca pendek, kalau wakof dibaca panjang. Wakof di sini berhenti ya maksudnya. Berhenti di sini bukan karena wakof wajib, mungkin karena kehabisan nafas, atau terbatuk, atau bersin dan lain sebagainya ya. Mau bersin dan lain sebagainya. Nah, ini ada di beberapa surat seperti ini. Jadi tandanya bersama yang di atas ini ya. Ada tanda seperti bulat kecil ini. Ana, gitu ya. Ana. Kalau wakof, ya, kalau wakof, ana, gitu ya. Ana. Oke. Kemudian selanjutnya, ini keterangannya bacaan imalah. Nah, bacaan imalah. Di sini ada satu tempat ya dalam surat Hud itu ada bacaan imalah. Imalah itu condong ya, dari fathah ke kasroh. Gitu. Condong dari fathah ke kasroh sekitar 2/3. Dalam artian begini. Lebih gampangnya jadi E gitu ya, bukan kalau Arab kan tidak ada, di bahasa Arab nggak ada E, kalau adanya A, I, U gitu aja. Tapi kalau ini khusus yang ini dibaca imalah, ini ada tandanya ini ya, tulisannya imalah yang artinya condong. Oke, mari kita baca. Dan condongnya itu 2 harokat, oke? Condongnya 2 harokat. Majreha gitu ya. Majreha. Jadi E-nya itu 2 harokat. Oke, atau 1 alif. Oke. Kemudian selanjutnya kita lihat keterangan. Karena hak bukan hak domir. Nah, ini bukan hak domir ini yang terakhir ini. Maka jika wasal tetap dibaca pendek. Nah, dikiranya mungkin ini hak domir, tapi bukan. Gitu ya. Ini bukan hak domir. Maka tetap dibaca pendek. Kalau dia wasol. Manafkohu gitu ya. Manafkohu. Nah, kalau dibaca wakof berarti ya manafkoh gitu. Manafkoh. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, kita lihat keterangannya. Di sini ada nama keterangan yaitu bacaan ismam. Di mana bacaan ismam di sini? Ini ada tulisan ismam. Nah, di mana di nunnya ini ya? Nah, nunnya ini kan sebenarnya ada 2 gitu loh. Tasydidnya dibuang, terus ada 2 nun, nun mati sama nun biasa gitu, nun hidup, nun fathah ini. Nah, dan ini hanya di satu tempat di Quran, di surat Yusuf ayat 11. Oke, bagaimana cara membaca ismam? Ismam itu monyong. Karena nunnya 2, ya gitu ya. La ta man, nah, man, nah, gitu ya. Man, nah, itu sebenarnya. Nah, cuman di sini dibaca ismam, dibaca monyong. Maksudnya mulutnya sedikit monyong. Gimana? La ta man, gitu. Mana, nah, gitu ya. Mana. Kenapa kok begitu? Ya begitu bacanya. Bacanya begitu. Kadang kita kadang kita bingung ya. Kenapa sih begitu? Nah, emang begitu bacanya. Oke, saya ulangi. La ta mana mana. Nah, gitu ya. Nah, bukan la ta mana, bukan. Nah, oke, selanjutnya. Kita lihat keterangan. Jika wasol huruf wawu dibaca pendek dan jika wakof dibaca sukun. Kita lihat di sini wawu, huruf wawu jika wasol pendek.
Oke, jika wakof sukun. Huruf alif yang terletak sesudah huruf wawu adalah ziyadah, tidak boleh dibuang. Ini huruf ziyadah ini nggak boleh dibuang ini, tapi dikasih tanda bulat kecil seperti ini. Oke, bulat kecil. Oke, litats, saya baca yang wasal dulu ya. Litats luwa, gitu ya. Lan nad'uwa. Oke, selanjutnya ribal liyarbuwa, liyabluwa, nah gitu ya. Wanabluwa. Oke. Sekarang kalau dibaca wakof, maka wawunya sukun. Kita baca dari pertama, litatslu, gitu ya. Litatslu, karena dibaca sukun. Kemudian lan nad'u, lan nad'u. Selanjutnya ribal liyarbu. Selanjutnya liyablu. Selanjutnya wanablu. Nah, 2 harokat. Apa namanya? Karena disukun. Oke, selanjutnya kita lihat keterangan ketika wasol atau wakof huruf hamzah dibaca pendek. Nah, ketika wasol atau wakof huruf hamzah dibaca pendek, tetap dibaca pendek ini ya. Nakra'uhu, gitu ya. Nakra'uhu. Nah, hunya ini 2 harokat. Oke. Kalau wakof gimana? Kalau wakof berarti nakra'uh, gitu ya. Nakra'uh. Nah, itu cara membacanya. Dan ini juga hanya ada di surat Al-Isra. Oke, selanjutnya. Yang keterangan selanjutnya, mari kita lihat huruf shin dibaca pendek. Huruf shin dibaca pendek. Ini ada tanda alif, kemudian ada tanda lingkaran kecil. Oke, mari kita baca. Dan ini hanya di surat Al-Kahfi ayat 23. Li syai'in, gitu ya. Bukan li syai'in, bukan. Tapi li syai'in. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini lihat keterangan jika wasal huruf nun dibaca pendek. Ini, jika wasal dibaca pendek. Dan jika wakof dibaca panjang 1 alif. Oke, mari kita baca. Dan ini hanya ada di surat Al-Kahfi ayat 38. Lakinna, gitu ya. Lakinna. Itu kalau wasal atau tidak wakof. Kemudian selanjutnya yang wakof gimana? Kita baca lakinna, gitu ya. Lakinna. Oke. Selanjutnya dari keterangan jika wasal huruf ha domir dibaca panjang 1 alif. Nah, ini jika wasal dibaca panjang 1 alif. Kita baca fihi muhanan, gitu ya. Fihi muhanan. Oke. Selanjutnya, huruf lam dibaca pendek. Nah, lihat di sini huruf lam ini. Nah, huruf lamnya ini dibaca pendek. Huruf lamnya ini dibaca pendek. Jadi seakan-akan ini kan lam terus ada alifnya, berarti kan panjang. Nah, ini huruf lamnya dibaca pendek. Contoh, aula azbahannahu, gitu ya. Aula azbahannahu. Oke. Selanjutnya, lihat keterangan di sini. Huruf mim dibaca pendek dan huruf alif ziyadah tidak dibaca. Huruf mim ini dibaca pendek. Nah, ini dibaca pendek ya. Sedangkan alifnya ini adalah ziyadah. Oke, kita baca. Dan ini ada di beberapa surat ya. Mi'atin, gitu ya. Cara bacanya gitu. Mi'atin. Oke. Yang kedua, mi'ataini, gitu. Mi'ataini. Oke. Sekarang, selanjutnya. Yang pertama, ini. Jika wasol, huruf nun dibaca pendek. Ini nunnya dibaca pendek. Jika wasol.
Jika wakaf dibaca panjang 1 alif. Oke, dibaca. Dan ini ada tandanya bulatan kecil. Oke, mari kita baca. Ingat ya, kalau wasol pendek. Kalau wakaf panjang 1 alif. Adzununa. Adzununa. Itu kalau wasol atau sambung. Kalau dia wakaf di sini, kalau kalian berhenti di sini, maka dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat nunnya. Adzununa, adzununa, gitu. Berhenti. Oke, selanjutnya. Nah, perhatikan di sini keterangan yang nomor 2 ya. Nomor 2, jika wasol huruf lam dibaca pendek, jika wakaf dibaca panjang 1 alif, sama. Ar-Rasulah, gitu ya. Tapi kalau kalian berhenti di sini bacanya Ar-Rasulah, itu Ar-Rasulah. Dan ini hanya di surat Al-Ahzab ayat 66. Nah, yang ketiga, jika wasol huruf lam dibaca pendek, jika wakaf dibaca panjang 1 alif, sama. Lamnya juga sama di sini, cuma beda tempat saja, beda ayat. As-Sabila, itu kalau wasol. As-Sabila. Kalau wakaf maka as-sabila, as-sabila. Nah, selanjutnya di sini kita lihat keterangan jika wasol huruf h dibaca pendek dan jika wakaf dibaca sukun. Nah, kalau wasol pendek, kalau wakaf sukun. Ini huruf h-nya ini. Nah, ini oke, wasol pendek terus wakaf sukun. Kita baca yardhahu lakum, gitu ya. Yardhahu lakum. Kalau wakaf, ternyata kalian nafas misalkan habis di sini, yardhah, gitu ya. Yardhah. Nah, oke. Selanjutnya, lihat keterangan huruf dal dibaca fathah dan huruf nun dibaca kasroh. Huruf dal dibaca fathah dan huruf nun dibaca kasroh. Oke. Mari kita baca. Arinal ladzaini, gitu ya. Arinal ladzaini. Dan ini hanya di surat Fussilat ayat 29. Oke, selanjutnya. Nah, ini lihat keterangan. Dalam keterangan di sini tulis tashil. Ya. Ini ada tulisan kecil tashil. Nah, tashil itu intinya begini. Dia membaca antara hamzah dan alif. Ada semacam belokan gitu ya, semacam gitu. Nah, langsung aja ya, langsung aja kita praktek. Oke, dan ini hanya ada di surat Fussilat ayat 44. Bacanya bukan aa jamiyu, bukan aa jamiyun, bukan, atau a jamiyun, bukan. Oke, bacanya itu a gitu ya, a jamiyun. Nah, seperti cengkokan dikit, nah gitu ya, a jamiyun, a jamiyun. Oke, ini cara bacanya. Kenapa kok begini, Pak? Ya begitu, Nabi mengajarkannya. Nah, gitu ya. Seperti tadi, ismam tadi. Nah, kalau ismam ya, ada kayak seakan monyong dikit. Nah, gitu. Oke, selanjutnya. Di sini kita lihat keterangan, jika diwasolkan, huruf hamzah tetap dibaca sukun. Huruf hamzah tetap dibaca sukun kalau diwasol. Contoh, ini cara bacanya ya. Fis samawati tuni, gitu. Fis samawati tuni. Jika diwakafkan pada fis samawat, kalian berhenti di sini. Oke, lihat yang di sini karena ada tanda short lam ini, berhenti di samawat ini. Dan dimulai dari tuni, maka huruf hamzah sukun tersebut diganti ya sukun. Hamzahnya ini diganti ya sukun kalau kita berhenti di sini. Contoh ya.
fis samawat. Nah, berhenti kan? Nah, kalian baru kalau memulai dari sini, nih, ini, oke, itu hamzahnya diganti sukun. Jadi ya sukun, hamzahnya diganti ya sukun. Berarti kalau diganti ya sukun, otomatis apa namanya ini, alif yang di depan ini menjadi kasroh, gitu ya. Itu nih, gitu. Itu nih. Nah, itu cara membacanya. Dan ini hanya ada di surat Al-Ahqaf ayat 4. Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat keterangan huruf lam pada lafadz al-ism ini. Nah, ini huruf lam ini dibaca kasroh. Oke. Lamnya dibaca kasroh dan huruf hamzahnya tidak dibaca. Huruf hamzahnya ini tidak dibaca yang di sini. Oke. Kita ini di sini sudah ketulis bi salismu gitu ya. Bukan bi sal ismu, bukan. Nanti dikira salah tulisan lagi, enggak. Bukan bi sal ismu tapi bi salismu. Bi salismu. Kenapa kok baca seperti ini? Ya, ini yang diajarkan Abi gitu. Tidak usah protes kita. Oke, selanjutnya. Huruf dal dibaca fathah. Nah, ini keterangannya. Dan huruf nun dibaca kasroh. Huruf dal dibaca fathah. Huruf nun dibaca kasroh. Nah, dan ini hanya ada dalam surat Al-Hasyr ayat 17. Oke, kita baca khalidaini fiha. Khalidaini fiha. Bukan khalidina fiha, bukan. Nah, oh, ini salah cetak berarti, Pak? Enggak, ini enggak salah cetak lagi ya. Tulisannya memang begini dan dibacanya memang begini. Khalidaini fiha. Oke, selanjutnya. Ketika wasol, keterangannya, atau wakof ya, huruf hamzah tetap dibaca pendek. Wakof ataupun apa namanya, wasol ataupun wakof, baik terus ataupun berhenti, itu dibaca pendek. Hamzahnya ini ya. Ha-umu. Gitu ya. Ha-umu. Kalau wakof, ha-um. Nah, gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita baca keterangannya. Jika keduanya diwasolkan, huruf ra dibaca pendek semua. Nah, ini huruf ra dibaca pendek semua. Jika diwasolkan. Contoh. Kanat qawariro min fiddatin. Jadi yang ada tandanya ini, tanda bulatnya kecil ini dibaca pendek kalau diwasolkan. Kalau kalian wasol, ini kan ada akhir ayat ini ya. Nah, ini ada tanda akhir ayat. Saya ulangi, ini cara bacanya. Kanat qawariro min fiddah. Gitu. Selanjutnya, jika wakof pada kalimat yang pertama, nah ini yang pertama ini, oke, atau yang ini, huruf ro dibaca panjang satu alif. Oke. Kanat qawariro, nah gitu ya. Huruf ro-nya dipanjang, yang ini, yang di akhir ayat ini dibaca dua harokat atau satu alif. Kanat qawariro. Oke. Jika wakof pada kalimat yang kedua, ini yang kedua, maka huruf ro dibaca sukun. Nah, kalau wakofnya di sini dibaca sukun. Emang boleh Pak wakof di sini? Boleh. Ini cara bacanya. Kanat qawarir. Nah, gitu ya. Kanat qawarir. Nah, gitu cara bacanya. Oke, selanjutnya. Huruf fa dibaca pendek. Ini huruf fa dibaca pendek. Dan ini hanya ada di surat Mutaffifin. Al-Mutaffifin ayat 31. Oke. Fakihina. Fakihina. Bukan
fakihin, bukan. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini, oke, kita lihat keterangannya dulu. Huruf ta diidghamkan kepada huruf ta. Nah, huruf ta diidghamkan kepada huruf ta, maksudnya dimasukkan kepada huruf ta, dan sifat huruf ta masih tetap idgham. Sama semua ini ya, dan ini ada dalam surat Al-Maidah, Al-Yusuf, An-Naml, Az-Zumar. Begini cara bacanya. Basab, tu, farrabtum, tu, farrabtu. Nah, seakan-akan toknya itu masih ada, cuman kalau kita mau baca secara ndak idgham kan begini, basat ta kan gitu, basat ta ada toknya, ada huruf toknya, tapi di sini dihilangkan, masuk langsung ke ta, basat ta farrabtum. Nah, ahad tu, farrabtu. Oke, selanjutnya keterangannya, huruf ta dibaca pendek, huruf ya dibaca pendek. Nah, ini huruf ta dibaca pendek, huruf ya di sini juga dibaca pendek. Ini yang ya. Oke. Wala tai'asu, gitu ya. Innahu la yai'asu. Innahu la yai'asu. Selanjutnya, afalam yai'asi. Afalam yai'asi. Nah, dan ini juga hanya ada di surat-surat tertentu saja. Oke, selanjutnya, jika diwasolkan, keterangannya di sini, jika diwasolkan, huruf dal dibaca pendek, dan jika diwakafkan dibaca sukun. Huruf dalnya ini dibaca sukun. Kalau wakaf sukun, kalau wasol pendek. Oke, di sini padahal ada alif. Alif ini nggak bisa dibuang. Ini alif siyadah, nggak bisa dibuangin. Oke, mari kita baca. Samuda, gitu ya. Wa samuda, samuda, wa samuda. Nah, ini sama. Kalau dibaca wakaf gini, samuda, wa samuda, samuda, wa samuda. Apa namanya? Dalnya di sukun. Oke, inilah dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang keliru atau yang tidak pas, silahkan masukannya ditulis di komen. Nah, semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.